نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درس كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا جميعا. Dan kita sudah sampai ke perkara yang ke-10, al-mas'alatul 'ashirah. يقول رحمه الله تعالى: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. Tariqahnya kaum jahiliyah atau timbangannya kaum jahiliyah yang dengannya mereka mengukur mana yang benar, mana yang batil. Dan saya telah sampaikan dari perkara yang sebelumnya keempat sampai pun yang ke-10 ini yang kita akan bahas, seluruhnya tersebut, bahkan yang setelahnya juga, itu timbangannya kaum jahiliyah, ukurannya kaum jahiliyah, ukuran yang mereka menganggap dengan ukuran tersebut mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Tariqahnya mereka, caranya mereka untuk mengetahui mana yang benar, mana yang batil, itu caranya jahiliyah. Dan telah saya sampaikan bahwa sebenarnya ini butuh diulang-ulang berkali-kali untuk kita pun kaum sunnah, al-sunnah salafiyin, dan untuk seluruh kaum muslimin supaya betul-betul mengetahui, memahami bahwa hal tersebut adalah perkara kaum jahiliyah, tariqah kaum jahiliyah, cara kaum jahiliyah. Disebabkan sampai saat ini masih sebagian, bahkan bisa dikatakan banyak kaum muslimin yang menggunakan perkara tersebut, cara tersebut, dan mereka tidak sadar bahwa itu caranya kaum jahiliyah. Yang dengan cara tersebut sebagian kaum muslimin jatuh di dalam kesalahan akidah, sebagian juga kaum muslimin jatuh dalam kesalahan dakwah dan manhaj. Sebabnya karena mereka tetap menggunakan cara ini yang cara jahiliyah, dan mereka atau sebagian dari mereka tidak sadar. Termasuk rahimakumullah masalah dakwah, masalah manhaj. Ya, kita melihat satu persatu, kita akan lihat sebagian saudaranya kita jatuh dalam kesalahan manhaj karena mereka tidak menggunakan cara yang syar'i yang benar. Mereka wallahu musta'an, menggunakan cara jahiliyah. Asalullah al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Yang telah saya sebutkan satu persatu sebenarnya ada di zamannya kita, wallahu musta'an. Yang ke-8, coba perhatikan, seperti contoh saja, contoh misalnya bahwa orang atau kaum jahiliyah menganggap orang yang pintar itu pasti atas kebenaran. Orang yang terkenal itu pasti atas kebenaran. Itulah timbangan jahiliyah. Allahul musta'an. Sebagian kaum muslimin di zaman kita ini, baik yang sesat di dalam masalah akidah ataupun manhaj, masih menggunakan hal tersebut. Ini adalah kita pintar. Lihatlah ustadz kita pintar, lihatlah guru kita pintar, lihatlah syekh kita, guru kita. Walaupun kita katakan syekh imam besar, tetapi tidak pasti yang syekh imam besar atas kebenaran. Kita jangan jadikan itu sebagai ukuran. Ukuran adalah ad-dalil. Lihatlah as-Sa'iqah sebagai contoh.
imam jarh wa ta'dil pasti benar, dan semisalnya. Dan juga kadang ada orang yang sering kita dengar, masa beberapa masyayikh sudah menguatkan madhab ini, masa tidak benar? Beberapa masyayikh sudah menguatkan hal tersebut, masa tidak benar? Itu sebenarnya ukuran atau cara yang tidak benar. Tidak bisa kita memastikan bahwa ini hak atau kebaliknya batil kecuali dengan dalil. Asalullah al-'afwa wal-'afiyah di dunia wal akhirah. Banyak contoh atau kaidah yang beliau sebutkan rahimakumullah yang mungkin tetap kita butuh, mungkin satu majlis kita ringkaskan, sebutkan 5, sebutkan mungkin 7, 8 kaidah di satu majlis, meringkaskannya saja bagi ringkas bagi untuk kita memahami keadaan-keadaan yang terjadi di zaman kita, wallahu musta'an, dan keadaan tersebut membuat sebagian kaum muslimin bagi merekanya tersamar al-haq dan merekanya jatuh ke dalam kebatilan disebabkan karena tidak sadarnya mereka menggunakan kaidah yang tidak benar. Yang ke-10 yang beliau sebutkan rahimakumullah darasnya kita hari ini malam ini, yaitu al-istidlalu ala butlani ad-din bi qillati afhami ahlih wa adami hifdhihim. Kaidah ini rahimakumullah mirip sekali dengan kaidah yang sebelumnya, dengan kaidah yang ketujuh, dengan kaidah yang ketujuh. Al-istidlal maknanya adalah mereka berdalil, kaum jahiliyah berdalil bahwa batilnya agama jika mengikutinya adalah orang-orang yang sedikit pahamannya atau orang-orang yang tidak pintar. Ini wallahu musta'an kaidahnya kaum jahiliyah. Saya ulangi lagi. Mereka kaum jahiliyah berdalil bahwa batilnya sesuatu, batilnya agama jika yang mengikutinya adalah orang-orang yang sedikit pahamannya atau sedikit akalnya atau intinya sedikit pahamannya atau tidak pintar atau tidak cerdas. Yang beliau sebutkan di sini biqillati afhami ahli al-istidlal, bahwa mereka berdalil ala butlani, bahwa batilnya butlani din, kebatilan agama, biqillati afhami ahli, jika yang mengikutnya adalah kurang paham atau sedikit pahamannya, wa adami hifdhihim, atau mereka tidak banyak hafalan. Ada juga di nuskhah Masailul Jahiliyah tulisannya bukan hifdhihim, hifdhihim, yaitu tidak pintar atau kurang pintar. Sebagaimana kata Syekh rahimahullah, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kaqaulihim, sebagaimana ucapannya kaum jahiliyah, kaqaulillah Subhanahu wa taala, badiyar ra'i. Badiyar ra'i yaitu bahwa kaum jahiliyah mencela orang-orang yang mengikuti Rasul, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak cerdas. Mereka itu kata kaum jahiliyah yang mengikuti Rasul adalah orang-orang yang mudah ditipu, mudah tertipu. Itulah maknanya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud yang beliau rahimahullah wa taala sebutkan di sini. Jadi rahimakumullah, ini perkara yang beliau sebutkan perkara kaum jahiliyah dengan dalilnya yang beliau sebutkan rahimakumullah. Dan ini terjadi juga di zamannya kita wallahu musta'an, bahwa sebagian kaum muslimin melihat yang atas kebenaran, misalnya sebagian kaum muslimin melihat ahli sunnah mengatakan, lihatlah yang mengikuti ahli sunnah hanya orang-orang yang biasa, hanya orang-orang yang jualan di pasar, hanya orang-orang yang tidak kaya, atau semisalnya. Lihatlah di majelisnya ahli sunnah. Mereka mengatakan, lihatlah di majelisnya ahli sunnah, yang mengikutinya hanya orang biasa, orang jualan di pasar, orang tidak pintar, tidak cerdas.
Dan mereka kebaliknya mengatakan, lihatlah kita. Ini orang yang sesat mengatakan, lihatlah kita. Yang di majelis kita adalah orang doktor, orang hebat, orang profesor, dan semisalnya. Ini wallahu musta'an. Seperti apa yang di Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum jahiliyah. Jadi rahimakumullah. Ini yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan termasuk caranya kaum jahiliyah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang batin. Ayat yang beliau sebutkan rahimakumullah itu ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum Nuh. Qaulillah Subhanahu wa taala, "Wa ma naraka illa taba'aka alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i." Apa maknanya? Kata kaum Nuh, mereka bicara dengan Nuh. Kita tidak melihat yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang aradiluna. Aradiluna itu orang-orang yang rendah di mata kita. Orang-orang yang tidak kaya, yang tidak memiliki kedudukan tinggi. Orang-orang biasa, orang-orang pasar. Bahasanya seperti itu. Ya, aradiluna. Badiyar ra'i, yaitu orang-orang yang tadi disebutkan orang-orang yang mudah ditipu. Maknanya orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak pintar. Asalullah al-afwa al-afiyah. Itu perkara kaum jahiliyah dari zamannya Nuh alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Ini rahimakumullah. Itu yang terjadi juga di zamannya kita di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menjadi ukurannya mereka untuk mengetahui al-haq, melihat siapa yang mengikuti al-haq. Jika mengikutinya adalah orang pintar, mereka memastikan bahwa itu hak. Jika yang mengikutinya adalah orang yang biasa, mereka memastikan bahwa akidah itu atau manhaj yang tidak benar. Asalullah al-afwa wal-afiyah wassalam fi dunya wal akhirah. Ini yang beliau rahimahullah wa ta'ala beliau sebutkan. Sama juga yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Ar-Rum, qaulillah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan tentang kaum jahiliyah, sebenarnya mereka apa? Qala ta'ala ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Bahwa kaum jahiliyah punya ya'lamun, mengetahui tentang kehidupan dunia, hebat tentang kehidupan dunia. Tetapi tentang akhirat mereka adalah orang yang lalai. Orang yang lalai. Itu sifatnya kaum jahiliyah. Masalah dunia mereka hebat. Masalah akhirat mereka lalai. Kebaliknya, orang yang atas, orang yang mengikuti Rasul dan Nabi, mereka kebaliknya. Mereka lebih mengetahui masalah akhirat. Jalan ke akhirat. Ya. Jalan ke akhirat, mereka lebih mengetahuinya. Dan kalau masalah dunia, biasa. Walaupun mereka tidak pintar masalah dunia, tetapi mereka masalah akhirah, mereka pintar. Adapun yang Allah ceritakan di surat Ar-Rum ini, itu sifatnya kaum jahiliyah. Mereka lebih mengetahui masalah dunia, hebat masalah dunia. Caranya menjadi kaya, raya. Caranya bisa menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di dunia. Tetapi masalah akhirah, lalai. Bukan artinya juga rahimakumullah bahwa seorang sunni dia harus bodoh masalah dunia. Bukan seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah jika orang yang lalai, jika orang yang tidak mengetahui jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan di akhirat atau untuk akhirat, lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah dunia dia hebat. Ini yang menjadi masalah. Asalullah salamah. Jadi rahimakumullah, ini perkara disebutkan perkara kaum jahiliyah, saya sebutkan dengan ringkas. Jadi rahimakumullah, dalil yang beliau rahimahullah wa taala sebutkan sangat sangat jelas, yang dengannya kita bisa mengetahui
bahwa termasuk perkara kaum jahiliyah, mereka mereka menjadikan ukurannya untuk mengetahui al-haq, yaitu melihat siapa yang mengikutinya. Jika pintar, mengatakan berarti itu benar, hak. Jika yang mengikutinya adalah orang yang biasa, mereka berani mengatakan bahwa hal atau hal tersebut atau agama tersebut atau manhaj tersebut adalah manhaj yang batil. Ini rahimakumullah terjadi juga di sebagian kaum muslimin. Terjadi di sebagian kaum muslimin tertibu. Kita lihat asallallahu al-afwa al-afiyah dari atas. Yang saya maksud dari atas yaitu kita lihat sebagian kaum muslimin tertibu sehingga mereka ragu di dalam agamanya. Ini muslim, dia ragu dalam agamanya. Kenapa ragu? Karena dia mengatakan, lihatlah orang barat. Mereka cerdas, mereka pintar, mereka hebat, mereka memiliki apa namanya ekonomi yang sangat bagus, yang sangat baik, ya. Dan dan mereka mengatakan, lihatlah kaum muslimin, mereka rendah, ekonominya sangat jelek, mereka hanya di belakang umat, dan semisal-semisalnya yang mereka sebutkan, sehingga mereka ragu dalam masalah agama. Sehingga ragu. Ini terjadi. Allah musta'an. Saya kenal ada fulan dan fulan termasuk ada orang Yaman yang tertipu dengan masalah tersebut sehingga dia menjadi mulhid. Apa mulhid? Menjadi kafir. Asallallahu al-afwa al-afiyah. Mengingkari Tuhan. Apa sebabnya? Dia mengatakan masa orang pintar itu sesat. Masa orang pintar itu tidak dapat kebenaran. Masa orang pintar itu tidak mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Masa orang pintar itu tidak muslim. Sehingga dia akhirnya dia mencela agama Islam dan meninggalkan agama Islam. Padahal dengan yakin kita mengetahui bahwa al-hidayah itu tidak akan didapatkan karena kepintarannya orang. Karena kecerdasannya orang. Jelas. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan kaum yang sebelum kita, kaum Ad, kaum Hud, yang mana Allah ceritakan bahwa mereka memiliki ekonomi yang sangat-sangat baik, sangat bagus. Tetapi mereka tetap sesat. Asallallahu al-afwa al-afiyah. Dan Allah ceritakan subhanahu wa ta'ala tentang Fir'aun, yang mana dia raja, pintar, dan tentang juga Qarun, yang mana dia orang kaya, tetap mereka sesat dan tidak dapat hidayah. Hidayah itu tidak akan didapatkan karena kekayaan, karena kepintaran, kecerdasan. Tidak akan dapat karena sebab-sebab dunia. Jadi rahimakumullah, ini yang saya katakan ada sebagian kaum muslimin yang tertibu dengan kemajuannya negara kafir dan mereka mengatakan pasti agamanya mereka itu baratnya, agama baratnya benar, atau mereka paling tidak mengatakan agama Islam tidak benar. Apa sebabnya? Kata mereka, lihatnya orang barat hebat. Sama juga wallahu musta'an, ada contoh yang selain itu. Contoh yang selain itu, rahimakumullah, ada orang yang bisa tertibu, orang muslim tertibunya ketika melihat jamaah-jamaah di tengah kaum muslimin. Kadang dia melihat jamaah fulaniyah, yang mana mungkin jamaahnya fulani tersebut seperti ikhwan muslimin. Yang mana mereka itu di dalamnya jamaah tersebut adalah banyak doktor, banyak profesor. Masalah dunia, bukan doktor agama, masalah dunia, doktor, profesor, orang pintar, orang cerdas, masalah dunia. Pintar, cerdas, masalah dunia. Ada sebagian kaum muslimin tertibu mengatakan, lihatlah salafiyin yang mengikutinya mereka hanya orang yang tidak pintar. Sebagaimana yang tadi kita bahas ini. Ya. Biqillati afhami ahlihi. Bahwa ini perkara kaum jahiliyah, mereka mereka berdalil bahwa batilnya agama atau batilnya manhaj jika yang mengikutnya adalah orang yang biasa. Ada sebagian kaum muslimin tertibu dengan masalah ini. Mengatakan, lihatlah kaum salafiyin yang mengikutnya hanya orang biasa. Orang biasa, tidak ada menteri di tengahnya, mereka tidak ada banyak orang doktor, tidak ada orang profesor, hanya orang biasa-biasa saja yang ikut salafiyah. Mereka tertibu mengatakan, lihatlah jamaah fulaniyah yang mengikutnya adalah pintar, cerdas, menteri, bupati, dan semisalnya. Ya, doktor, profesor,
sama jamaah tabligh, senang, bahagia, dan sering-sering mereka sebut bupatinya fulan dan bupatinya fulan yang mengikutinya mereka. Tertibu. Asalullah al-afwa al-afiyah. Kita ulangi bahwa al-haq tidak bisa kita mengikuti, tidak bisa kita mengetahuinya dengan cara jahiliyah ini, dengan melihat kepintaran yang mengikutinya. Al-haq itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga yang terjadi kadang di tengahnya kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang tertibu. Jamaahnya fulan itu mereka pintar, itu mereka cerdas. Berarti tidak mungkin mereka tidak mengetahui al-haq. Ya, kadang sebagian kita punya pikiran yang seperti itu, yang tidak benar. Ada, walaupun dia tidak melafazkan dengan lisan, tetapi di otaknya dia ada pikiran yang seperti itu. Dia mengatakan, ini ustadznya kita hebat, ustadznya kita pintar. Kita memiliki Syekh Fulan dan Syekh Fulan, yang mana mereka hebat dan pintar. Dia menulis tentang dakwah, hebat dan pintar. Mereka menjadikan itu ukuran bahwa mereka adalah pasti atas kebenaran. Tidak mencari dalilnya, tidak melihat dalilnya. Asallallahu al-afwa al-afim. Pastinya kita kaum muslimin mengikuti ucapan fulan dan fulan jika dalilnya kuat. Bukan karena dia pintar, bukan karena mereka lebih banyak dari kita, dari yang lain. Ya, saya ulangi, mestinya kita kaum muslimin atau kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengikuti ucapan fulan dan fulan, perbuatan fulan dan fulan, bukan karena dia atau mereka pintar, bukan karena dia atau mereka lebih banyak. Kita mengikuti fulan dan fulan, ucapannya, perbuatannya, karena dalil yang dia keluarkan, dalil yang sahih. Sahihnya dua. Sahihnya, sahihnya sanadnya, dan sahihnya pahamannya. Sahihnya sanadnya dan pahamannya. Karena belum tentu sahih sanadnya, pahamannya sahih. Banyak ahlul dalal, mereka menggunakan dalil yang sanadnya sahih dari Al-Quran atau As-Sunnah, tetapi pahaman yang mereka tidak sahih. Banyak ahlul dalal yang mana mereka menafikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Jelas dalilnya Al-Quran atau sahih As-Sunnah, tetapi pahamannya tidak benar. Bahkan lihat orang yang membolehkan syirik, wal'iyadu billah, membolehkan syirik, meminta tolong dari kuburan, dan semisalnya, dan juga membolehkan tawassul. Memberikan tawassul yang tidak boleh, itu mereka menggunakan dalil dari Al-Quran atau dari Sahih Sunnah, tetapi pahaman kita benar. Bahkan lihatlah Khawarij, bahkan juga Syiah, kadang mereka menggunakan dalil. Al-Khawarij sangat jelas yang sering saya sebutkan. Sehingga mereka membolehkan menghalalkan darahnya sahabat dan kaum tabi'in, bahkan umat Islam. Mereka tetap menggunakan dalil. Sebagaimana yang sering juga sebutkan kisahnya Abdullah bin Abbas ketika beliau bertemu dengan Khawarij dan beliau yang munadarah dengan mereka berdebat, dan kaum Khawarij mereka sebutkan beberapa dalil dari Quran dan dari As-Sunnah, tetapi dalilnya sahih tetapi pahaman tidak benar. Karena itulah sabda Rasulullah SAW sangat jelas, yaitu mereka yaqra'un al-Quran la yatajawazu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi apa? La yatajawazu hanajirahum, tidak melewati tenggorokannya mereka. Maksudnya tidak turun ke hati, tidak memahami dengan benar. Jadi rahimakumullah, ini hal yang harus kita tanam di dalam hatinya kita, bahwa kita tidak boleh taklid. Maknanya tidak boleh ikuti fulan dan fulan. Baik masalah manhaj, baik masalah fikih, kecuali dengan dalil yang dianya keluarkannya. Dalil yang dia sebutkan. Dalilnya adalah dua syarat. Sahihu as-sanad dan juga sahihu al-ma'na. Al-Quran jelas semuanya sahih. Tinggal kita
harus mensyaratkan satu syarat dalam Al-Quran, yaitu sahihul ma'na. Adapun as-sunnah, kita harus sebutkan dua syarat, yaitu sahihus sanad dan sahihul ma'na. Ini yang harus kita pahami. Jangan engkau mengikuti syekhmu, siapapun dia syekhmu, ya, kecuali dalil yang dia sebutkan. Ini rahimakumullah, kita masalah jahiliyah yang kita sebutkan seluruhnya, apalagi kaidah-kaidah yang awalnya yang beliau sebutkan itu rahimakumullah sangat menguatkan masalah manhajnya kita. Perhatikan yang keempat yang beliau sebutkan, inna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha taqlidu fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffari awwalihim wa akhirihim. Yang kita sebutkan rahimakumullah, ini yang keempat, bahwa agama yang mereka terbangun atas dasar-dasar atau berapa dasar. Yang paling besar dari dasarnya kaum jahiliyah yaitu at-taqlidu. Kata beliau, fahwal qa'idatul kubra. Dan taklid itu adalah dasar yang paling besar li jami'il kufar, yaitu bagi seluruh kaum kufar, dari awalnya mereka sehingga akhirnya mereka. Perhatikan satu persatu perkara yang beliau sebutkan, dan jangan saya ulangi, jangan sama sekali, jangan kita menganggap bahwa hal ini telah lalu, atau jangan kita mengatakan hal ini adalah hal ini adalah masalah yang kufar. Hal ini adalah masalah hanya terkait dengan masalah akidah. Kaum Sufiyah, kaum Syiah, dan yang lain, masalah Ahlul Kalam, ini hanya sifatnya mereka. Mereka hanya kaum Sufiyah atau Syiah atau Ahlul Kalam menggunakan dasar-dasar seperti ini dan mereka sesat. Benar, tetapi kita pun kadang, wallahu musta'an, kita pun kadang walaupun salahnya kita tidak seperti salahnya mereka itu yang sesat dalam masalah akidah, tetapi kadang kita menggunakan dasar yang sama atau mirip. Kita yang akidah benar, tetapi kadang kita menggunakan dasar yang sama atau miripnya kaum jahiliyah ini, sehingga kita jatuh di dalam masalah kesalahan manhaj. Kesalahan manhaj, wallahu al-musta'an. Perhatikan rahimakumullah, setiap masalah, setiap perkara yang beliau sebutkan dalilnya. Dan dengan dalil tersebut yang kita lihat, kita kembali kepada tafsirnya ulama rahimahumullah, salafus salih rahimahumullah, kita akan melihat bahwa beliau ini, Syekh Muhammad Wahab, bukan menulis kitab ini untuk kufar. Menulis kitab ini untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Dan kitab ini bisa kita jelaskan untuk kaum muslimin dan juga untuk ahli sunnah wal jamaah, supaya mereka selamat dalam masalah akidah dan masalah manhaj. Ya rahimakumullah, perkara walaupun pada asalnya sangat pendek yang beliau sebutkan, ya rahimakumullah, satu garis saja, tetapi maknanya sangat dalam, dan maknanya adalah makna yang kita harus pahami supaya kita biidznillah selamat di dalam masalah akidah dan manhaj. Insyaallah ini jelas. Barakallahu fikum. Saya sebutkan juga ini dengan ringkas. Insyaallah di majelis akan datang kita akan bahas perkara yang selanjutnya, yang ke-11, ya, yang ke-11. Ringkasnya masalah yang ke-10 ini rahimakumullah, bahwa kaum jahiliyah mereka memiliki timbangannya itu mereka mengetahui benarnya agama jika yang mengikutnya adalah orang pintar, dan mereka mengetahui batilnya agama jika yang mengikutinya adalah orang yang tidak pintar. Menjadikan ukurannya hak adalah yang mengikutinya pintar, atau kebaliknya, batilnya agama yang mengikutinya adalah orang yang tidak pintar. Padahal kita telah sebutkan tadi bahwa al-hidayah itu dari Allah. Allah berikan subhanahu wa ta'ala kepada orang yang pantas mendapatkan hidayah. Sallallahu alam bil muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala bisyakirin. Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah azza wa jal mengetahui siapa orang yang pantas dapat hidayah. Allah
Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui siapa orang yang dia akan bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah akan berikan hidayah kepada orang yang pantas mendapatkan hidayah, bukan karena cerdasnya, bukan karena bintang. Karena itu rahimakumullah, sering juga ada faidah dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang beliau sebutkan di akhir Kitabul Hamawiyah, Al-Hamawiyah Kubra, yang sering kita juga mungkin sebut, yaitu lafaznya beliau rahimahullah taala tentang qaum ahlul kalam, utu zakaan walam yutu zakaan, utu zakaan walam yutu zakaan, utu uluman walam yutu fuhuman. Apa maknanya? Bahwa kaum ahlul kalam jelas seperti siapa? Ar-Razi, Al-Juwaini, dan misalnya mereka Ar-Razi, Al-Juwaini, At-Taftazani, Al-Ghazali, yang lain. Kata Syekhul Islam, utu zakaan. Telah diberikan kepada mereka apa? Zaka, pintar, cerdas. Ya, walam yu'tu zakaan. Tetapi tidak diberikan kepada mereka apa? Zakaan, yaitu sucian, atau maknanya pahaman yang benar. Pintar, cerdas, tetapi itu pahaman pintarnya, pahamannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pintar sampai sekarang pun, orang barat, orang pintar, profesor hebat, tetapi kafir. Tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat agama Islam. Jadi utu zakaan walam yutu zakaan. Sama juga utu apa? Uluman. Mereka dapat ilmu, banyak ilmunya mereka, hebat ilmunya mereka. Tetapi apa? Lam itu hukuman. Tetapi diberikan kepada mereka pahaman yang dengannya mereka bisa mengetahui al-haq. Asalullah al-afu wal-afiyah. Kita sering meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-hidayah, berikan kepada kita at-taufiq wal-rasyad dan as-sabat, kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal. Dan sering Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kekokohan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah ringkasnya perkara ini, dan insyaallah akan kita berhenti di majelis ini insyaallah, dan akan bertemu di majelis yang akan datang. Insyaallah jelas. Ada yang mau bertanya? Pak Syekh, ada pertanyaan. Ya, Baik. Tapi permasalahan fikih ya. ya, gimana? Soalannya, seseorang yang digajikan untuk satu tugasan, lalu dia melaksanakan tugasan tersebut dan dia menerima hadiah kerana pelanggannya menyukai hasil kerjanya. Apakah ini termasuk riswah ataupun tidak? Baik, bismillah. Ini bukan jatuh ke masalah riswah, tetapi jatuh ke masalah ghulul. Ya, riswah itu maknanya adalah orang berikan harta, ya harta apapun itu, uh, untuk membenarkan kebatilannya, ya atau kebaliknya, ya paham? Berikan uang kepada fulan, kepada hakim atau kepada pegawai supaya diberikan keutamaan atau membenarkan kebatilannya dia. Dia yang bermasalah, tetapi karena berikan uang kepada hakim, maka hakim itu mengatakan fulan ini tidak salah. Ini namanya riswah. Atau kebaliknya. Adapun adapun ghulul yang saya sebutkan, yaitu ghulul itu adalah pegawai yang kerja yang mana dia dapat gaji dari negara, mestinya seharusnya dia tidak boleh mengambil apapun atau namanya hadiah karena uh, kerjaan yang dia kerjakan ketika dia kerja di kantor. Paham insyaallah ini? Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummal ulul. Dan juga Rasulullah SAW ketika beliau mengutus orang ke Yaman mengumpulkan zakat, dan dianya kembali ke Madinah ke Rasulullah SAW, dan orang itu berkata kepada Rasulullah, ini
harta zakat dan ini hadiah saya dapatkan dari orang-orang dari Yaman. Maka Rasulullah SAW marah dan mengambil hartanya itu dan mengabulkan ke zakat dan Rasulullah SAW berkata, jika engkau duduk di rumahmu, apakah engkau dapat harta ini? Hadiah ini tidak akan dapat. Maka engkau dapat harta itu atau hadiah itu disebabkan karena engkau bekerja sama kita. Maka dengan dua hadis ini dan hadis yang lain, itu kita akan dapat faedah bahwa pegawai itu mestinya dia tidak boleh terima dan kita tidak boleh membantu memberikan hadiah kepada pegawai disebabkan karena dia menguruskan sesuatu untuk kita, ya, sesuatu untuk kita yang terkait dengan kantornya dia. Paham insyaallah? Beda kalau dia teman kita, sahabat kita, kita mungkin datang dari daerah lain, dari kampung, dari daerah lain, bawakan hadiah untuk temannya kita di kantor, ya. Lain ini, tetapi kalau kita berikan hadiah kepada pegawai karena dia akan menguruskan sesuatu untuk kita, itu tidak boleh jatuhnya di dalam masalah ulul. Jadi ada dua makna, ya. Ada namanya riswah atau raswah, ada juga ulul. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Soalan seterusnya, Syekh. Bagaimana membezakan di antara kesilapan ataupun penyimpangan di kalangan ahlus sunnah? Ya, mungkin maksudnya itu bagaimana kita bisa membedakan antara kesalahan gitu ya, menyimpangkan antara ahlus sunnah sendiri gitu. Nah, Syekh. Ya, barakallahu fiik. Ini kurang lebih juga seperti yang kita tidak bahas. Kurang lebih kaidah-kaidah sunnah sangat jelas, kaidah-kaidah salafiyah sangat jelas. Ya, kaidahnya salafiyah dan sunnah itu sama kaidahnya uh, terkait dengan masalah akidah dan Islam. Maksud saya, yang sering kita sebutkan itu ahlus sunnah wal jamaah atau salafiyah, itu Islam yang murni, berarti kaidahnya sama. Cuman bedanya nanti kaidah besarnya kita bisa menggunakan membedakan antara syirik dan tauhid, ya. Dan setelah kita sudah tauhid, muwahhid, bihamdillah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menggunakan kaidah tersebut untuk membedakan antara kesalahan yang terkait dengan masalah manhaj. Mana manhaj yang benar, dan mana manhaj yang tidak benar. Sama juga rahimakumullah, kita bisa dengan kaidah yang benar, dengan dasar yang benar, kita mestinya kokoh dalam manhaj sunnah salaf, kita bisa mengetahui ada kesalahan walaupun saudara kita, yang mana kita tidak berani mengeluarkan dia dari sunnah misalnya, tetapi ada kesalahan, ada menimbangan, yang dengannya kita membuat kita ragu, ini salah. Pertama kita bisa pastikan betul ragu, kita bisa pastikan bahwa dia salah, atau kita paling tidak ragu ini tidak sesuai dengan dasarnya sunnah, dengan kaidah sunnah. Karena wallahu musta'an, yang namanya mutasyabih, ya, kan jelas nama yang mutasyabih, tidak ada orang muslim bagaimana akidahnya dia, bagaimana manhajnya dia, tidak ada di antara kaum muslimin yang menggunakan dalil batil. Pasti dia menggunakan dalil mutasyabih. Mutasyabih yang maknanya mirip. Ada di dalamnya, ada kemiripan ke hak, ada ke batin. Dia menggunakan dalil mutasyabih. Dalil mutasyabih itu mestinya kita kembali ke mutasyabih ke apa? Ke dasar yang jelas, hak yang jelas. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita kaum muslimin di dalam dalil-dalil yang tidak jelas, yang mutasyabih. Pasti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dalil yang sangat jelas. Karena itulah harus kita memahami dalil yang jelas, dan dalil mutasyabih kita kembalikan kepada dalil yang muhkam, supaya kita bisa mengetahui apakah dalil mutasyabih cocok tidak digunakan di hal ini atau tidak. Ya, misalnya A atau B.
dalil ini mutasyabih. Kadang dipahami dengan pahaman A, kadang dipahami dengan pahaman B. Bagaimana kita bisa pastikan? Kembalikan ke dalil muhkam. Dalil muhkam itu memastikan bahwa dalil mutasyabih itu benar digunakan di A atau di B. Insyaallah ini jelas. Jadi dasarnya sunnah sangat jelas. Dasarnya ahlus sunnah sangat jelas. Dengannya kita bisa mengetahui mana orang yang atas sunnah, mana orang yang tidak atas sunnah. Jika ada orang, wallahu musta'an, dia mengikuti, Allah musta'an, bisa bilang hawa nafsu, kadang dia mengatakan ini halal, kadang dia mengatakan haram. Ada satu keadaan dia tegas mengatakan haram. Ada satu keadaan mengatakan ini halal. Ini membuat kita ragu apa sebabnya dia berubah sikapnya. Tapi dasarnya kita bukan mengikuti dia. Kalau waktu dia bilang haram, kita ikuti haram. Dia mengatakan haram, ikuti dia, berarti kita mukallid. Kita punya dasar. Itu halalnya kenapa, itu haramnya kenapa. Ya. Jika terjadi di si orang tersebut berkali-kali melakukan hal tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa dia wallahu musta'an ada kesalahan di dalam masalah apa? Mengikuti dalil. Ada wallahu musta'an mengikuti hawa nafsu. Yang saya maksud barakallahu fikum, dasar sunnah sangat jelas. Kokohlah kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengannya kita bisa menjauhkan diri dari seluruh jalan yang tidak benar atau jalan yang tersamar. Bagi sebagian orang, kita ragu di dalam jalan tersebut, kenapa kita ikuti jalan yang tidak jelas. Kokohlah di dalam sunnah, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah. Meminta dari Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas. Baik, barakallahu fiik. Karena sebenarnya mungkin uh, butuh mungkin di setiap dasar sunnah ada contoh yang bisa kita contohkan bahwa ini tandanya tandanya jalan tidak benar begini. Dasar yang kedua kita telah jelaskan tandanya tidak benar adalah begini, ya. Itu butuh dirincikan seperti itu dengan kita bisa mengetahui oh ini yang benar, ini tanda tidak benar. Dan terakhir saya ada daurah di Makassar terakhir sebelum saya ke Yaman. Walaupun saya daurah itu hanya dengan ringkas, tapi yang saya bahas itu sifat ahlus sunnah wal jamaah dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari kitab Mukhtasar as-Sawa'iq lahu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sangat baik, sangat bagus yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala tandanya sunnah, ya, tandanya ahlus sunnah, tandanya jalan ahlus sunnah wal jamaah dengan tandanya jalan bukan sunnah dan tandanya orang yang sesat. Allah musta'an. Baik, barakallahu jazakumullah khair. Baik, khairan, jazakallah khair, Syekh. Oh ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.